Selamat datang di channel Kiki Dazai. Oiroke no Jutsu adalah sebuah jutsu yang berguna untuk memikat lawan jenis, agar terpedaya dan termakan bujuk rayunya. Naruto yang punya dua jutsu penggoda andalan lain, yang lainnya adalah Harem no Jutsu. Meskipun sama-sama jutsu penggoda, Harem no Jutsu yang menyesuaikan jumlah Kagebunshin dengan jumlah lebih banyak, sedangkan Oiroke no Jutsu jumlahnya cuma satu orang, bisa dibilang Naruto lah sang pelopor Oiroke no Jutsu ini. Sepanjang anime Naruto sendiri, orang yang memang menggunakan dan mengajarkan jutsu ini ialah Naruto. Dan sebenarnya Oiroke no Jutsu digunakan Naruto agar ia diperhatikan orang lain, karena ia merasa dikucilkan sehingga dengan ia membuat onar dengan jutsu ini. Ia akan lebih diperhatikan, tapi, untuk korban dari jutsu legendaris ini banyak banget loh. Dari seri Naruto sampai Boruto pun masih ada korbannya. Dan ini dia para korban jutsu mesum paling legendaris. Tapi buat kamu, jangan lupa untuk subscribe dulu channel baru ini, agar channel baru ini terus berkembang. Korban yang pertama, ada Guru Iruka, bermula saat Naruto masih jadi murid di akademi. Iruka yang bertugas jadi guru, sedang menceramahi Naruto, yang disaksikan para murid lainnya. Iruka yang memarahi Naruto karena mengalami kegagalan tes kelulusan akademi, dan malah terus berbuat onar. Iruka yang tiba-tiba menyuruh semua murid, termasuk yang sudah lulus, untuk mengulang tes Henge no Jutsu lagi. Saat giliran Sakura dan Sasuke, mereka berdua akhirnya sukses melakukan tes Henge no Jutsu. Tapi saat giliran Naruto, demi memanfaatkan kesempatan kedua dari Iruka, Naruto malah menggunakan Oiroke no Jutsu yang merubahnya jadi wanita seksi, sambil bergaya sedang menggoda Iruka. Melihat jutsu mesum itu, Iruka langsung mimisan dan langsung terpelanting jauh. Melihat Iruka terpelanting, ekspresi Naruto yang terbahak-bahak puas melihat gurunya terpelanting. Yang kedua adalah Sandaime Hiruzen yang berhasil ditaklukkan dengan Oiroke no Jutsu. Kejadian ini bermula Naruto baru saja lulus dari akademi, yang diwajibkan untuk mengirim data formulir shinobi pada Hokage. Hiruzen yang mempermasalahkan formulir shinobi Naruto, karena menganggap foto profil Naruto terlalu nyentrik dan dianggap jelek, meskipun Naruto sudah memberitahu Hiruzen kalau foto miliknya adalah sebuah karya seni. Tetap saja Hiruzen mempermasalahkan soal itu, alhasil, karena merasa kesal, Naruto menggunakan Oiroke no Jutsu dengan berubah menjadi wanita seksi. Sambil bergaya menggoda Hiruzen. Akibat jutsu itu Hiruzen tiba-tiba mimisan dan terjatuh dari tempat duduknya. Korban yang ketiga ialah Ebisu. Kejadian ini terjadi saat Konohamaru mau jadi murid Naruto, karena ingin mempelajari jutsu Oiroke no Jutsu. Tapi, guru privat dari Konohamaru yaitu Ebisu, gak ngizinin Konohamaru buat berteman sama Naruto. Saat melihat Ebisu yang terus memaksa Konohamaru untuk pulang, membuat kemudian Naruto marah dan menggunakan Kagebunshin untuk menantang Ebisu. Saat Ebisu menerima tantangan Naruto dan bersiap untuk melawannya juga, ternyata Naruto menggunakan Harem no Jutsu untuk mengubah wujud Kagebunshin-nya jadi sekelompok wanita yang menawan dan seksi. Hah? Setelah itu kumpulan wanita itu menyerang Ebisu dengan merangkul badan Ebisu serta menggodanya. Karena efek dari jutsu mematikan itu, Ebisu mengalami mimisan dan terpelanting ke udara. Lalu jatuh pingsan terbaring di tanah, karena tak kuat akan pesona dari jutsu mesum ini. Gak cuma Naruto aja, jutsu legendaris ini juga digunakan Konohamaru ke Ebisu. Saat Konohamaru berhasil menggunakan jutsu ini, Konohamaru dan teman-temannya berniat ingin memamerkan jutsu ini ke Ebisu, yang saat itu kebetulan ia bersama Iruka. Saat itu Ebisu tak menyangka akan dipamerkan jutsu itu.
yang membuatnya mimisan dan hampir terpental, sedangkan Iruka yang bersamanya tak kuat iman sehingga terpental dan mimisan. Karena secara tiba-tiba memamerkan jutsu mematikan itu di depan banyak orang, membuat Konohamaru dan teman-temannya dimarahi. Tapi gak sampai di situ, Konohamaru yang menganggap jutsu yang ia tampilkan kurang memuaskan dan berusaha mencobanya lagi. Tapi dengan pose yang lebih seksi dan menggoda. Melihat jutsu itu lebih menggoda, membuat Ebisu dan Iruka malah tambah gak kuat imannya, sampai terpental lebih jauh lagi. Korban yang keempat adalah si mesum Jiraiya. Berawal saat Ebisu mengajak Naruto ke pemandian air panas untuk berlatih. Tak sengaja Ebisu menciduk Jiraiya sedang mengintip pemandian wanita. Selanjutnya, Ebisu bergegas menyerang Jiraiya yang sedang ngintip, tapi Jiraiya malah memanggil hewan katak yang melilitkan lidahnya pada tubuh Ebisu, lalu menghempaskan tubuh Ebisu ke tebing hingga pingsan. Melihat itu, membuat Naruto terkesan melihat kekuatan Jiraiya. Sehingga Naruto ingin berguru pada Jiraiya, sampai Naruto meminta pertanggungjawaban Jiraiya yang telah merusak tempat latihannya dengan menjadikannya muridnya, namun hal itu ditolak oleh Jiraiya. Setelah melakukan banyak rayuan agar Jiraiya mau menjadi gurunya. Akhirnya Naruto menggunakan Oiroke no Jutsu pada Jiraiya, dengan menggoda Jiraiya dengan wujud perempuan seksi. Karena Jiraiya yang emang mesum, mendadak Jiraiya tergoda sampai mimisan dan jatuh hati pada wujud Oiroke milik Naruto. Sampai akhirnya, Jiraiya bersedia untuk melatih Naruto. Dan juga saat di era Boruto, Jiraiya juga kena Oiroke no Jutsu ini. Memang pada zaman Boruto Jiraiya sudah mati, tapi cerita ini di luar nalar. Kenapa begitu? Awal mulanya saat Boruto dan Sasuke melewati lorong waktu dan kembali ke masa lalu. Yang tak disangka pada saat itu Boruto yang bertemu Naruto dan Jiraiya yang sedang dikejar-kejar. Berniat menolong mereka, Naruto malah menyerahkan sebuah teropong pada Boruto. Warga yang melihat teropong yang sedang dipegang Boruto, membuat Boruto dan Sasuke malah dituduh sebagai pengintip para wanita di pemandian. Karena sesuai ciri-ciri pelaku yang mengintip itu adalah satu pria dewasa dan satu anak kecil. Walau sudah menjelaskan bahwa bukan mereka pelakunya, mereka tetap tidak percaya. Saat Tsunade datang, dia sedang memergoki Naruto dan Jiraiya bersembunyi dari warga, sampai akhirnya mereka mengakui perbuatannya pada Tsunade. Saat melihat Boruto dan Sasuke sebagai orang asing yang patut diwaspadai, karena kondisi Konoha yang saat itu tidak kondusif, membuat Tsunade memerintahkan Naruto dan Jiraiya mengawasi mereka. Tapi Jiraiya merasa tak sudi dan lebih baik mengawasi para wanita daripada mereka. Mengetahui Jiraiya yang mesum, Boruto punya ide yang akhirnya menggunakan Oiroke no Jutsu pada Jiraiya. Akibatnya Jiraiya jadi tergoda dan mengaku bersedia mengawasi mereka. Korban yang kelima adalah Pucha dan Mondai. Pada saat Lee dan Gai sedang pergi meninggalkan Konoha untuk menjalankan misi, dua orang penyusup gadungan, Pucha dan Mondai berusaha memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan informasi rahasia desa Konoha. Sehingga mereka dapat popularitas serta dianggap pahlawan dan memenangkan medali dari desa asalnya. Gak sengaja mereka ketemu Naruto, dan yang benar-benar polosnya Naruto menganggap mereka berdua adalah Lee dan Gai yang asli. Dan secara tiba-tiba Naruto meminta izin mereka untuk ikut berlatih taijutsu bersama. Tapi karena takut penyamaran mereka terbongkar, maka Pucha dan Mondai terus menolak permintaan Naruto. Karena Naruto terus ditolak.
Sampai akhirnya dia menggunakan Kage Bunshin-nya, dan menggunakan harem no jutsu dengan berubah menjadi sekumpulan wanita cantik dan seksi, serta menggoda Pucha dan Mondai untuk menerima permintaannya. Karena dahsyatnya jutsu mesum legendaris itu, Pucha dan Mondai menjadi takluk dan mengabulkan keinginan Naruto. Korban yang keenam dari jutsu mesum ini ialah Otsutsuki Kaguya. Pada saat Perang Besar Dunia Shinobi keempat berlangsung, saat bertarung, Naruto dan Sasuke sempat mengalami kewalahan menghadapi Otsutsuki Kaguya. Momen awal di mana saat Sasuke yang berniat memancingnya dengan menyerang menggunakan Amaterasunya. Dan saat Kaguya sedang sibuk menyerap Amaterasu Sasuke, Naruto yang kemudian mendekati Kaguya dan menciptakan beberapa Kage Bunshin. Naruto yang langsung menggunakan harem no jutsunya, dengan berubah menjadi sekumpulan pria tampan yang tidak menggunakan busana. Melihat jutsu itu, Kaguya menjadi lengah dan tiba-tiba terdiam, dan itu membuat celah di mana Naruto berhasil meninju Kaguya, serta nyaris menyegel Kaguya. Semua itu berkat jutsu penggoda milik Naruto yang berhasil membuat celah. Yang ketujuh adalah Sakura. Kejadian ini juga terjadi pada Perang Dunia, saat Naruto yang berhasil menggunakan harem no jutsu kepada Otsutsuki Kaguya. Dari kejauhan dia juga menyaksikan dan ikut kena efek jutsu itu sampai merasakan godaan dari jutsu itu. Yang awalnya di mana Sakura tidak percaya Oiroke akan mempan pada Kaguya. Namun, saat menyaksikan Oiroke yang berhasil menggoda Kaguya, Sakura yang ikut melihat jutsu itu juga ikut tergoda sampai mimisan, kaget dan mendadak pingsan. Yang kedelapan ada Sarada. Awal mula kejadian ini saat desa Konoha mengadakan pertemuan 5 Kage. Ngerasa keamanan desa lagi diperketat, Boruto berniat untuk mengelabuhi dan melancarkan misi pribadinya, yaitu mencoret patung wajah Hokage. Saat mau mencoret wajah Hokage, Boruto malah keciduk oleh Sarada. Melihat hal itu, Sarada berusaha untuk menghentikan tindakan konyol Boruto, sampai akhirnya terjadi pertarungan kecil antara Boruto dan Sarada. Berakhirnya pertarungan itu, saat Boruto mengakui kehebatan Sarada dan mengakui kekalahannya. Saat Boruto berjabat tangan dengan Sarada untuk berdamai, waktu Sarada mau berjabat tangan, ternyata jabatan itu cuma tipuan Kage Bunshin. Ngerasa kesal ditipu sama Boruto, Sarada langsung mencoba memotong tali yang sedang dipakai Boruto untuk bergelantungan. Ngeliat tindakan Sarada yang mau memotong tali yang ia pakai dan berniat jatuhin dirinya, Boruto langsung menyerang menggunakan Oiroke no Jutsu pada Sarada. Akibat ngeliat jutsu haram itu, wajah Sarada jadi memerah, sampai Sarada marah kepada Boruto dan akan menghajar siapapun orang yang udah nyiptain Oiroke no Jutsu. Padahal penyipta Oiroke no Jutsu itu adalah si Naruto, Hokage yang ia selalu kagumi. Yang kesembilan adalah Kakashi dan Yamato. Kejadian ini bermula saat Naruto yang sedang berlatih Rasengan dengan cakra alami miliknya dengan Kakashi dan Yamato. Konohamaru dan teman-temannya yang berniat menunjukkan keberhasilannya dalam menggunakan Rasengan, karena Konohamaru sedang belajar Rasengan dan bisa memecahkan bola karet sambil menggunakan Oiroke no Jutsu. Kakashi dan Yamato yang melihat Konohamaru menggunakan Oiroke no Jutsu dengan berpose seksi membuat Kakashi dan Yamato yang melihat dan ada di sana langsung kaget dan mimisan sampai terbang. Korban terakhir dari Oiroke no Jutsu ini adalah Kirisaki, yang membuat Boruto sukses menjalankan misi ini, demi kelancaran misi mendapatkan sel Hashirama dan mengembalikannya ke Konoha. Tim 7 yang beranggotakan Konohamaru, Boruto,
Sarada, dan dibantu Mugino pergi mengunjungi negeri sunyi. Mereka yang mengincar seseorang bernama Kirisaki, yang diduga orang yang menjual sel Hashirama di sebuah bar. Saat mereka ke sana, akhirnya mereka menemukan keberadaan Kirisaki, yang sedang mabuk dan ditemani oleh 4 wanita. Konohamaru dan Mugino menduga, jika Kirisaki membawa sel Hashirama di dalam tasnya itu, sampai akhirnya Boruto berinisiatif menggunakan Oiroke no Jutsu dan berubah menjadi wanita seksi, yang bertujuan untuk menggoda dan mendapatkan informasi tentang sel Hashirama. Karena jutsu ini sangat kuat sampai akhirnya, Kirisaki menjadi tergoda pada rayuan Boruto saat menggunakan Oiroke no Jutsu, hingga dianggap memiliki wajah yang imut, dan mengusir 4 wanita tadi. Dan akhirnya mereka berduaan, bahkan Sarada gak menyangka, jika jutsu mesum yang dianggapnya tidak berguna itu, malah bisa sangat berguna, untuk melancarkan rencana misinya ini. Yap, itu dia tadi para korban dari jutsu mesum Oiroke no Jutsu dari serial Naruto sampai Boruto. Nah, buat kalian demi meningkatkan channel baru ini jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen juga jika ada korban Oiroke no Jutsu lainnya yang belum dibahas. Ciao. ありがとうだってばよ。